Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang dikutip dari kitab Mukhtarul Hadis yang disusun oleh Al-Habib Umar ibn Muhammad ibn Salim bin Hafidh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Bashirul masya'ina fi dhulami ilal masajid binurid tam yawmal qiyamah. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bashir, yaitu berilah kabar gembira. Bashirul masya'ina, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan fid dhulami, di dalam kegelapan, ilal masajid, menuju kepada masjid, binurid tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yaumal qiyamah, di hari kiamat. Bashir, beri kabar gembira. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ini sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat suci Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu ada pula peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdapat di dalam Al-Quran juga yang terdapat pula di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan begitu pula sebagai pemberi peringatan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tidak pernah keluar dari hawa nafsunya, melainkan sebuah wahyu dan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berbicara, di dalam Al-Quran disebutkan la yantiqu anil hawa, tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, dari syahwatnya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, apa yang diucapkan Rasul semata-mata hanyalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini, Bashir, beri kabar gembira. Beri kabar gembira, yaitu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah. Kabar gembira untuk siapa? Berita kabar gembira ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-masya'in, lil masya'in, basyirul masya'in. Berita gembira bagi al-masya'in. Al-masya'in yaitu orang-orang yang berjalan. Orang-orang yang berjalan fid dhulami, di dalam kegelapan. Ilal masajid, menuju kepada masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang berjalan di kegelapan malam menuju ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud di dalam hadis ini yaitu mereka yang berjalan dari rumahnya menuju ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat tahajud, sholat malam hari, atau berjalan dari rumahnya menuju ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat subuh. Sebab sholat subuh pun ketika seseorang berjalan menuju masjid juga masih dalam keadaan gelap. Orang-orang yang melangkahkan kakinya keluar dari rumahnya menuju kepada masjid di dalam kegelapan itu, mereka mendapat kabar gembira maksud saya, dari
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan yaitu orang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala, atau melangkahkan kakinya melalui kendaraan yang ditungganginya, baik melalui tunggangannya, melalui kudanya, atau melalui motor yang dia gunakan. Toh di dalam dia mengendarai motor itu dia juga berkorban dengan mengisi bensin motor tadi, atau dengan mengendarai mobil. Berkata para ulama, kalau setiap orang yang berjalan menuju masjid dihitung satu langkahnya, itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya. Maka mereka yang mengendarai mobil atau mengendarai motor, setiap satu putaran rodanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Alhasil yang dimaksud adalah orang yang bergerak dari rumahnya menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ini memiliki keistimewaan khusus yang melebihi mereka yang berjalan menuju ke masjid di siang hari. Mereka yang menuju ke masjid di malam hari ini, keistimewaan yang akan didapat yang disebutkan di dalam hadis itu, kabar gembiranya adalah basyirul masya'in fid dhulami ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Kegembiraan yang akan mereka dapat kelak di hari kiamat, mereka akan mendapat cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan cahaya itu menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dituang ke dalam diri mereka. Kesempurnaan cahaya itu menunjukkan pula kebahagiaan yang akan mereka dapat kelak di akhirat. Kesempurnaan cahaya itu adalah kesempurnaan kedudukan, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata kenikmatannya, dan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apapun yang akan didapat oleh mereka yang mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak. Mereka itulah pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan di dalam beberapa ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Yauma la yukhzillahu an-nabi, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ahu, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari yang tidak dihinakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka, cahaya orang-orang yang beriman itu terdapat di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan di samping kanan juga di samping kiri mereka. Yaquluna, mereka kelak akan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atmim lana nurana, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Menyempurnakan cahaya kita kelak di akhirat, atau ketika hari kebangkitan, atau di waktu hari kiamat itu, di saat kita bersama Nabi Muhammad SAW, di antara sarana untuk menyempurnakan cahaya yaitu menyempurnakan kebahagiaan kita kelak dengan cara melangkahkan kaki kita menuju kepada masjid, seperti yang disebutkan di dalam kegelapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya kita kelak di hari kebangkitan, dan dijadikan kita termasuk mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam barisan beliau, dalam keadaan diridhai Allah dan diridhai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.